Halo Sobat SMI, kembali bertemu dengan saya Ferry dari Seksi Kerasulan Keluarga. Kali ini saya akan duduk dengan pasangan suami istri yang mewakili subseksi membangun rumah tangga. Silakan perkenalkan diri Anda. Hai, saya Julia dan gini pasangan saya. Saya Franz dari Paroki Kalideres, Gereja Santa Maria Immaculata. Kami dari wilayah 12, lingkungan Santa Nawang. Ya, puji Tuhan kami dipercaya oleh tim SKK Paroki Kalideres untuk membawahi subseksi membangun rumah tangga atau MRT. Terima kasih Pak Franz, Bu Julia untuk kesempatannya berbincang-bincang kali ini. Kalau boleh bantu teman-teman sekalian untuk lebih mengenal apa sih subseksi membangun rumah tangga. Oke, baik. Mungkin seperti kita tahu ya, dulu kita sebelum menjalani kehidupan berumah tangga, kita menerima sakramen pernikahan, kita ada sebuah proses yang dulu pernah kita semua sama-sama jalani, yaitu mengikuti yang namanya kursus persiapan perkawinan. KPP. Yeah. Betul. Nah, tahun terus berjalan, waktu terus berjalan, dirasakan bahwa KPP ini perlu diubah sedikit, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Update ya? Diupdate, betul. Akhirnya Kuskupan Agung Jakarta sejak 4 atau 5 tahun yang lalu meluncurkan program baru. Kita kenal itu sekarang sebagai membangun rumah tangga atau sering disingkat MRT. MRT, membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga. MRT sendiri adalah sebuah program pembekalan. Jadi gereja merasa gereja itu tidak cukup hanya memberkati, tapi juga perlu membekali para calon pasutri sebelum mereka melangkahkan kaki, sebelum mereka menumpangkan tangan di atas kitab suci, mengucapkan janji setia untuk bersama-sama mengarungi rumah tangga. Nah, gereja merasa perlu punya juga kewajiban untuk membekali mereka semua, calon pasangan suami istri itu sebelum mereka melangkah ke kehidupan nyata berumah tangga. Dalam MRT, kita membahas, dibekali dengan banyak sekali hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita berumah tangga. Oke, contohnya bisa coba diberikan sedikit bocoran-bocorannya? Banyak ya, dari mengenal diri sendiri nih. Mengenal diri sendiri? Iya, kan kita pikir kita udah kenal dong diri kita. Betul. Ternyata ya ada beberapa, nah ini asiknya nih kalau kita ikut MRT, ternyata ada bagian-bagian dari diri kita yang kita sebenarnya belum tahu juga. Nah, loh, kok gimana itu? Itu dia, asik ya. Oke. Nah, terus ada lagi mengenal pasangan, bagaimana kita berkomunikasi. Sebenarnya karena kan sudah pacaran, mesti sudah kenal dan sudah bisa berkomunikasi. Betul sekali. Nah, padahal sebenarnya masalah terbesar dalam rumah tangga itu adalah masalah komunikasi. Oh? Ya. Oh ya? Betul sekali. Nah, itu dibahas juga di situ. Terus belum lagi kalau masalah keuangan ya, anak-anak milenial sekarang mau udah jago lah ya. Nah, tapi ada lagi nih, tahu nggak waktu sebelum married kamu punya utang nggak sih? Oke. Gitu ya. Iya. Jadi rahasia-rahasianya juga. Rahasia dapur itu dari awal memang harus semuanya transparan, semuanya terbuka, diajarin dari A sampai Z-nya di situ. Terus juga anehnya juga nih, bukan aneh ya dalam arti ya, karena di dalam rumah tangga itu sebenarnya nggak boleh menghadirkan orang ketiga ya, tapi justru di MRT ini kita di MRT diajarkan untuk menghadirkan orang ketiga ya. Betul. Gereja sangat menganjurkan orang ketiga ini hadir dalam kehidupan kita. Kok jadinya gimana ya menghadirkan orang ketiga? Tapi orang ketiga ini pasti bukan Phil atau Will ya. Orang ketiga yang dimaksud dianjurkan oleh gereja untuk hadir ini adalah Kristus. Nah, kami sebagai pasutri sendiri dan saya yakin juga banyak pasutri lain mengalami betapa kehidupan seperti di metropolitan Jakarta ini, kehidupan berumah tangga itu adalah banyak riak-riak gelombangnya. Bahkan terkadang kita menghadapi badai kehidupan. Nah, kalau tidak hanya mengandalkan pasangan sendiri untuk menghadapi semua itu, rasanya mustahil untuk kita bisa lalui. Nah, kami bersyukur dalam kehidupan kami pribadi sendiri pun, nah ini kami menghadirkan Kristus dalam kehidupan kami. Nah, ini yang kebetulan juga gereja menganjurkan kepada calon pasutri itu untuk juga menghadirkan Kristus dalam kehidupan berumah tangga. Jadi materinya tuh banyak sekali dan bermacam-macam ternyata ya.
Belum lagi soal nanti punya keturunan. Ada lagi nih dokter. Oh, Iya, jadi pembawaannya betul. nanti Macam-macam. Oke. Fasilitatornya macam-macam. Ada romo yang pastinya ada romo itu juga ada dokter juga. Terus semua fasilitator itu pastinya sudah dibekali dengan pembekalan juga ya. Kita jadi waktu kita menyampaikan itu bukan kita asal menyampaikan sih, tapi kita juga harus ya istilahnya belajar dulu ya. Oke. Gitu. Jadi orang-orang yang kompeten untuk Betul. membawakan topik-topik yang terdapat dalam membangun rumah tangga. Iya, betul. Ada berapa banyak Bu Julia yang topik-topik dalam membangun rumah tangga itu? 12 topik, Pak. 12 topik ya. Terus waktunya bagaimana? Waktunya, Pelaksanaannya? sebenarnya sih kalau dibanding dengan perjalanan ke depannya nih for the rest of our life ya, 2 hari itu kayaknya terlalu singkat ya. Jadi pelaksanaannya 2 hari. Cuma 2 hari. Oke. Ya, 2 hari Sabtu Minggu. Iya, Oke. dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Sekarang ini Sekarang apakah masih online lah ya kalau Oke, masa dalam kondisi pandemi. kayak gini ya. Betul. Tapi sebelum-sebelumnya Sebelumnya kita interaktif ketemu di offline. offline. Ya, Biasanya itu berapa banyak sih pesertanya? Kalau boleh tahu, Bu? ya, paling banyak udah berapa? 30 ya. Kita sebenarnya tidak membatasi ya, tapi karena untuk dari pengalaman yang sudah-sudah itu berkisar antara 30 sampai 40 orang. 40 Pasangan. pasangan. 30 sampai 40 pasangan. Oh, cukup banyak, Pak Frans. Betul. Oke. Dan perlu saya juga tambahkan di sini karena MRT membangun rumah tangga ini adalah program mandatory, wajib. Wajib. Ya, diikuti oleh pasutri sebagai salah satu syarat sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi diharapkan bahwa program ini diikuti 3 sampai 6 bulan sebelum hari H pernikahan. 3 sampai 6 bulan sebelum hari H pernikahan ini. Oke. Kenapa, Pak Frans? Seperti Jadi itu. kalau misalkan itu terlalu lama, dikhawatirkan pembekalannya itu udah hilang. Oh, ya. sudah lupa. Ya, Oke. betul. Kalau terlalu mepet, jadi terlalu mepet. Nah, nanti ada apa ya? Juga bisa terjadi hal yang sama karena terlalu mepet. Ketergesa-gesaan. Ya, tergesa-gesaan karena kan, ini kan dalam setiap pembekalan nanti kan peserta mendapatkan buku ya, tadi sudah disinggung di depan. Akan dipakai untuk kanonik. Oh, bukunya nanti dipakai untuk dasar Romo melakukan kanonik. Oke. Jadi harus dibawa ketika bertemu dengan Romo pada saat kanonik. Iya, betul. Kan kita tahu bahwa pernikahan Katolik ini begitu sakral. Ya. Hanya boleh kita jalanin 1 kali. Betul. Untuk alasan apapun tidak ada yang namanya pembatalan. Oke. Nah, karena itu kanonik menjadi sangat penting. Ya. Nah, kalau kita mengikuti MRT ini terlalu dekat dengan hari H, jadi kita nggak bisa kanoniknya itu dilaksanakan karena kita belum punya bukunya kan. Oh, jadi urutan-urutannya mungkin terlewati. Betul. Baik. Jadi ini sudah kita pikirkan waktu yang paling sesuai 3 sampai 6 bulan sebelum hari H. Oke. Baik. Berarti ada beberapa catatan juga ya mengenai MRT ini ya. Jadi dilakukan untuk pasangan yang bersiap untuk melangkah lebih lanjut ke jenjang pernikahan, lebih baik dilakukan antara 3 sampai 6 bulan sebelum hari H pernikahan, kemudian dan suatu kewajiban ya, berarti ya. Betul. Kalau saya boleh tahu dari pengalaman Pak Frans dan Bu Julia, apakah pernah mendengar kesan-kesan dari peserta setelah selesai mengikuti membangun rumah tangga ini? Ya, kami setiap kali pengajaran, setiap kali pembekalan tuh ada feedback ya, feedback. Dan memang mostly ya ada yang mengatakan bahwa ini sharingnya tuh terlalu menakutkan. Menakutkan katanya ya. Menakutkan? Iya. Oke, boleh lebih details Bu mengenai menakutkannya? Menakutkan itu maksudnya gini loh, kan kita ini semua yang akan menikah itu kan bukan usia anak-anak lagi ya. Sudah dewasa. Betul. Tapi menurut KTP dewasa gitu ya, tapi secara iman dan secara persiapan belum tentu. Betul, setuju. Makanya dalam setiap penyampaian itu kami tekankan bahwa real life-nya tuh seperti ini loh, gitu. Kenyataan hidupnya tidak selalu mulus mungkin. Betul, tidak seperti dongeng-dongeng yang pernah kita dengar gitu ya. Bahkan ya yang kami pernah dengar pun pacarannya sudah 8 tahun, meritnya baru 1 tahun, terus mulai cerai. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat ya, jadi 8 tahun itu apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah betul. itu kita sampaikan, kalau teman-teman ya nggak siap, pikirkan lagi. Mendingan 1 hari di cancel daripada setelah pemberkatan menyesal. Karena itu ya kita ini janjinya bukan sama
hanya ini ya, di tengah kita nih ada Tuhan gitu ya. Betul, Jadinya sama betul. Tuhan itu yang apalagi dengan tantangan anak-anak milenial yang sekarang ini banyak banget ya, will segala macam itu kayaknya sudah hal yang biasa. Makanya ya ini sebenarnya bukan cuma formalitas, tapi benar-benar harus dipergunakan untuk benar-benar pembekalan. Oke. Jadi kelihatannya ini sangat penting sekali bagi calon pasutri sebelum melangkah lebih lanjut. Apakah pernah terdengar, Bu, setelah ikut MRT mungkin lalu tidak jadi melangkah lagi atau bagaimana? Apakah pernah ada cerita-cerita sebegitu atau bagaimana? Jadi seharusnya ya dan senormalnya calon pasutri yang mengikuti MRT ini sudah punya keyakinan untuk betul-betul siaplah melaksanakan proses pernikahannya. Jadi selama ini memang kami belum pernah mendengar bahwa tiba-tiba terus dibatalkan, atau mungkin pernah terjadi tapi nggak terdengar oleh kami, bisa saja. Tapi begini, tadi disampaikan ya memang ada beberapa peserta merasa bahwa ini begitu menakutkan kehidupan berumah tangga. Tapi gereja tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Memang berumah tangga itu tidak seperti dongeng. Di sana ada sukanya pasti ada. Dukanya ada juga dukanya. Tapi gereja tidak tinggal diam, gereja tidak melepas tangan begitu saja. Karena itulah MRT ini dihadirkan. Diharapkan dengan MRT ini setiap calon pasutri betul-betul mendapatkan pembekalan. Karena itu kami sungguh merasakan bahwa memang ini adalah sebuah kewajiban, tapi seharusnya menjadi privilege, hak yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh gereja. Kami calon pasutri ini boleh mendapatkan pembekalan yang semacam ini. Jadi sungguh luar biasa. Jadi pembekal buku pegangan dalam MRT ini mungkin menjadi kitab suci kedua ya. Kitab suci kedua dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Di situ penuh dengan siapa saya, janji-janji, siapa saya, siapa dia, bagaimana komitmen kita. Nah, jadi setiap kali buku itu boleh dibuka, dilihat lagi. Waktu kami menjalankan ini, sebelum kami menumpangkan tangan di atas kitab suci, mengucapkan ya saya akan setia. Nah, by the way, ngomong-ngomong, inilah sebenarnya janji yang dipegang oleh gereja. Jadi gereja memegang janji antara dua orang. Kamu akan setia dengan dia akan setia dengan kamu. Nah, kita janji ini yang dipegang, gereja kemudian membantu setiap pasangan ini bagaimana melaksanakan janjinya sampai ajal menjemput. Buku ini sungguh luar biasa. Jadi buku ini betul-betul menjadi, tadi dikatakan jadi kitab suci ya. Di sana adalah sebuah perjalanan sebelum janji setia itu diucapkan. Nah, di situ penuh dengan catatan-catatan mungkin, atau jawaban-jawaban atau janji-janji seperti yang tadi disebutkan. Betul. Ada contohnya ya, nanti itu ada janji siapa yang akan membacakan cerita-cerita Bible story, itu siapa, papinya atau siapanya? Kepada anak-anaknya nanti mungkin. Siapa yang nanti kalau mau misa, jadwal misanya seperti apa gitu. Situ ya, itu seperti itu. Wow. Berarti sepertinya gereja nggak lepas tangan ya. Betul sekali. Gereja mempersiapkan dengan sangat lengkap kepada pasangan-pasangan yang hendak melangkah lebih lanjut. Betul. Wah, ini seperti suatu yang orang kalau mau perang tapi dikasih peluru, amunisinya lengkap. Betul. Seperti itu mungkin ya. Ada lagu yang tepat. Oke. Mungkin bisa diinformasikan juga kepada para sobat SMI, kalau mau ikut untuk calon pasutri, bagaimana caranya atau informasinya didapat dari mana? Ya, gampang banget. Silakan mampir ke websitenya SMI, bisa daftar online juga di sana. Semua form-form ya, dokumentasi yang perlu dilengkapi semuanya sudah ada di sana. Tinggal masuk aja ke websitenya SMI. Oh, jadi sudah tersedia secara digital ya? Betul. Hanya perlu mencari tahu di websitenya paroki. Nanti di sana ada informasinya, ada form pendaftaran segala? Semua ada ya. Sudah lengkap ya? Ada biayanya kah? Ada biaya ya. Ada. Oh, biasanya harus beli buku ya, jadi ada biaya ya? Biaya beli buku aja. Biaya beli buku aja ya. Baik kalau begitu. Oke, Pak Frans, Bu Julia, terima kasih banyak untuk pembahasannya yang sedikit banyak membuat Sobat SMI lebih mengenal apa sih itu membangun rumah tangga. Demikian dari saya untuk subseksi membangun rumah tangga. Semoga informasinya membantu teman-teman sekalian yang memang sedang mempersiapkan diri untuk melangkah lebih lanjut ke bahtera pernikahan. Terima kasih sekali lagi.
Kita sebagai penutup, kita berikan salam SKK.